Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan mempresentasikan tentang kalimat efektif. Dan kelompok kami terdiri dari yang pertama adalah Amara Indah Pancarani, NPM 010. Yang kedua Yasmin Hasna, NPM 018. Yang ketiga Muhammad Arsy Sobirin, NPM 066. Yang keempat Firastori Yusuf, NPM 005. Dan yang terakhir Elsinta Milenia, NPM 012. Next. Jadi kami akan mempresentasikan uh, yang pertama adalah pengertian kalimat efektif. Yang kedua adalah prinsip-prinsip dari kalimat efektif. Yang ketiga adalah syarat-syarat kalimat efektif. Dan yang terakhir unsur kalimat efektif. Oke, next ke pengertian kalimat efektif. Oke, kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna yang artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan yang tertentu pula. Next. Oke, prinsip kalimat efektif. Kalimat efektif tentunya memiliki prinsip-prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, keparalelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat. Prinsip-prinsip kalimat efektif tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah kehematan kata. Yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam mempergunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Hal ini disebabkan setiap unsur dalam kalimat hendaknya tidak ada yang tidak bermanfaat. Namun kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambah kejelasan kalimat. Penghematan di sini mempunyai arti penghematan terhadap kata yang memang tidak diperlukan sejauh tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Penghematan dalam membuat kalimat dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama adalah menghilangkan pengulangan subjek atau penggunaan subjek ganda. Contohnya, karena ia tidak diundang, ia tidak datang ke tempat itu. Kemudian hadirin serentak berdiri setelah mereka mengetahui bahwa presiden datang. Kemudian perbaikan kalimat dari kedua contoh di atas adalah sebagai berikut. Karena tidak diundang, dia tidak datang ke tempat itu, dan kemudian hadirin serentak berdiri setelah mengetahui bahwa presiden datang. Yang kedua adalah menghindarkan pemakaian superordiner pada hiponimi kata. Contoh, ia memakai baju warna merah. Dan kata merah sudah menyakupi kata warna, maka kalimat tersebut diganti dengan ia memakai baju merah. Baik, selanjutnya kepada Muhammad Arsy Sobirin. Baik, cara yang ketiga yaitu menghindari sinonim dalam satu kalimat. Contohnya, sejak dari pagi hingga sore, anak itu terus menunggu ibunya pulang. Kemudian, kalimat efektifnya adalah sejak pagi hingga sore, anak itu terus menunggu ibunya pulang. Yang keempat adalah tidak menjamakan kata-kata yang berbentuk jamak. Contohnya, para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Kalimat efektifnya, para mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Selanjutnya.
Prinsip-prinsip kalimat efektif yang kedua yaitu kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracuan dan makna ganda. Contohnya, guru baru pergi ke ruang guru. Itu adalah kalimat tidak efektif. Yang efektif adalah guru yang baru pergi ke ruang guru. Yang ketiga, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa yang dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu yang pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, bagi semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Kalimat efektifnya, semua siswa kelas 2 harus mengikuti kegiatan study tour. Selanjutnya yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, pembangunan jalan itu kami dibantu oleh semua warga desa. Kalimat efektifnya, dalam membangun jembatan itu, kami dibantu oleh semua warga desa. Catatannya, untuk menghindari ketidakjelasan subjek, hindarilah pemakaian kata depan preposisi di depan subjek. Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Amara Indah. Selanjutnya ada kelogisan. Yang dimaksud dengan kelogisan ialah bahwa ide kalimat itu dapat diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, waktu dan tempat kami persilakan. Lalu ada contoh untuk mempersingkat waktu, kita teruskan acara ini. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimat tidak mengandung unsur kelogisan. Pada kalimat yang pertama, siapakah yang dipersilakan? Apakah waktu dan tempat yang dipersilakan? Lalu pada kalimat B, apakah waktu dan tempat dipersingkat? Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Rektor, kami persilakan. Lalu yang kedua, untuk menghemat waktu, kita teruskan acara ini. Selanjutnya ada keparalelan bentuk. Yang dimaksud dengan keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Kalau bentuk pertama menggunakan verba, maka kedua juga menggunakan verba. Sebagai contoh, apabila bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk-bentuk selanjutnya juga harus kata kerja. Begitu pula seharusnya untuk kata lain. Contoh, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Lalu yang kedua, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Kalimat yang pertama tidak mempunyai kesejajaran pada dua bentuk kata, yaitu mencegah dan pengobatan. Kalimat itu dapat diperbaiki dengan cara menyejajarkan kedua bentuk itu menjadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalimat yang kedua tidak memiliki kesejajaran karena kata yang menduduki predikat tidak sama bentuknya, yaitu kata pengecatan, memasang, pengujian, dan pengaturan. Kalimat itu akan baik kalau diubah menjadi tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Lalu, ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokoknya, sehingga ide pokoknya menonjol di dalam kalimat tersebut. Berikut cara memberikan penegasan pada kalimat efektif.
1. Meletakkan kata kunci di awal kalimat. Contoh, sudah saya baca buku itu. Ini tidak efektif. Buku itu sudah saya baca. Lalu ini untuk kalimat efektifnya. Yang kedua, mengurutkan kata secara bertahap. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Ini tidak efektif. Untuk kalimat efektifnya yaitu pertemuan itu dihadiri oleh Presiden, Menteri Pendidikan, dan Gubernur. Selanjutnya akan dibacakan oleh Intan Dunia. Baik, selanjutnya prinsip-prinsip kalimat efektif. Kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh kalimatnya adalah, Andi membicarakan tentang pengalaman liburannya. Ini adalah kalimat tidak efektif. Cara mengubah untuk menjadi kalimat efektifnya adalah, Andi membicarakan pengalaman liburannya. Syarat-syarat kalimat efektif, yaitu yang pertama sesuai PUEBI, yaitu syarat kalimat efektif yang pertama yakni harus sesuai dengan ejaan yang disepernakan, alias dalam kalimat tersebut harus memenuhi kaidah PUEBI, mulai dari penggunaan huruf besar, tanda baca, ejaan yang tepat, memperhatikan kata baku dan unsur-unsur yang sesuai PUEBI. Yang kedua, mempunyai subjek dan predikat. Syarat kalimat efektif yang baik harus memiliki susunan yang sistematis. Maksud dari susunan sistematis adalah kalimat yang terdiri atas subjek, predikat, dan objek atau keterangan. Nah, dari subjek, predikat, dan objek atau keterangan tersebut harus disusun agar pembaca tidak pusing maksud dari kalimat yang ingin disampaikan. Yaitu yang ketiga, tidak bertele-tele. Sesuai dengan namanya, kalimat efektif tidak boleh menjelaskan secara bertele-tele dan membuang banyak kata. Karena jika kalimat tersebut terlalu boros kata, maka tidak termasuk ke dalam kalimat efektif. Untuk itu, harus teliti memperhatikan kata-kata yang digunakan untuk membuat susunan kalimat yang efektif. Yang keempat itu tidak multitafsir. Ya. Syarat terakhir dari kalimat efektif adalah pembaca dapat mengartikan kalimat yang disampaikan dengan baik, sehingga tidak ambigu atau kesulitan mengartikan maksud dari sebuah kalimat. Jadi kesimpulannya adalah, sebuah kalimat dapat dikatakan kalimat efektif apabila menggunakan kaidah ejaan yang disempurnakan, mempunyai subjek dan predikat, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu atau multitafsir. Selanjutnya, unsur kalimat efektif. Di dalam kalimat efektif memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Unsur tersebut terdiri atas subjek, predikat, objek, dan pelengkap, dan keterangan. Dalam kalimat baku, sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur yakni subjek dan predikat. Sementara pelengkap lainnya bisa wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Yang pertama adalah subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku atau tokoh, sosok, atau suatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda atau nominal, klausa atau frasa verbal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh di bawah. Yang pertama itu adalah ibuku sedang menyapu. Contoh kedua, kursi pegawai. Yang ketiga, yang berbaju batik, dosen saya. Yang keempat, berjalan kaki menyehatkan badan. Yang kelima, membuat roti tawar sangat mudah. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan dengan Yasmin Hasna. Unsur kalimat efektif yang kedua yaitu predikat. Unsur kalimat selanjutnya adalah predikat, yaitu bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh, atau benda di dalam suatu kalimat.
Selain berfungsi untuk tindakan atau perbuatan subjek, predikat dapat pula menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Termasuk juga sebagai predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Predikat dapat juga berupa kata atau frasa, sebagian besar berkelas verba atau adjektiva. Tetapi dapat juga numeralia, nomina, atau frasa nominal. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, adik sedang tidur. Adik sedang tidur siang. Yang kedua, putrinya cantik jelita. Yang ketiga, kota Jakarta dalam keadaan aman. Yang keempat, kucingku belang 3. Yang kelima, Robi mahasiswa baru. Dan yang terakhir, rumah Pak Hartawan. Selanjutnya, unsur kalimat efektif yang ketiga yaitu objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nomina, frasa nominal, atau klausal biasanya yang menjadi bagian objek. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Seperti pada contoh di bawah ini. Yang pertama, Intan menimang. Yang kedua, dokter memeriksa. Dan yang terakhir, juru masak menggoreng. Verba transitif menimang, merancang, dan menggoreng pada contoh tersebut adalah predikat yang menuntut untuk dilengkapi. Unsur yang akan melengkapi predikat pada ketiga kalimat itulah yang dinamakan objek. Sementara objek dapat bersifat tidak diperlukan jika predikat diisi oleh verba intransitif. Pada format ini, objek tidak diperlukan. Contohnya seperti di bawah ini. Verba intransitif, mandi, rusak, pulang yang menjadi predikat dalam contoh berikut tidak menuntut untuk dilengkapi. Nah, ini contohnya nenek mandi, komputerku rusak, tamunya pulang. Objek juga dapat berubah menjadi subjek ketika kalimatnya dipasifkan. Perhatikan contoh kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya bila kalimatnya dipasifkan. Kalimat pertama yaitu Novia Intan memarahi Elisa. Di sini Elisa sebagai objek, lalu pada kalimat yang kedua Elisa dimarahi oleh Novia Intan. Pada kalimat ini Elisa sebagai subjek. Lalu unsur kalimat efektif yang keempat yaitu unsur pelengkap pada kalimat efektif merupakan bagian kalimat yang melengkapi predikat. Biasanya berada di belakang predikat yang berupa verba. Namun posisi seperti itu juga ditempati oleh objek, dan jenis kata yang mengisi pelengkap dan objek juga sama, yaitu dapat berupa nomina, frasa nominal, atau klausa. Perhatikan contoh di bawah ini. Banyak parpol berlandaskan Pancasila, di mana banyak sebagai subjek, parpol sebagai predikat, berlandaskan Pancasila sebagai pelengkap. Pada kalimat kedua berlandaskan, ia melengkapi objek Pancasila. Lalu unsur kalimat efektif yang terakhir yaitu keterangan. Unsur keterangan berarti menerangkan bagian kalimat lainnya. Unsur keterangan bisa berfungsi menerangkan subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Keterangan dapat diisi oleh frasa nominal, frasa preposisional, adverbia, atau klausa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.